Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ketika membuka matanya, matahari sudah tinggi. Begitu melirik ke arah jam dinding di hadapannya, Fenita segera bangun pukul 8:30 pagi. Setelah berpikir untuk sejenak, dia langsung menjatuhkan badannya kembali ke kasur dan menarik selimut. Ini hari liburnya. Saat memikirkan bagaimana dia akan menikmati hari liburnya, tiba-tiba Fenita teringat akan sebuah janji yang dibuatnya beberapa hari yang lalu. Janji untuk bertemu dengan seseorang yang nampaknya adalah orang penting. Itu bisa terlihat dari gaya bicaranya yang penuh wibawa dan juga pemilihan tempat pertemuan mereka. Beberapa hari yang lalu, Fenita menerima sebuah telepon. Entah dari mana, beliau mendapatkan nomor teleponnya dan apa maksud tujuannya mengajak Fenita bertemu. Jelas ada yang mencurigakan di sini. Apalagi bagaimana cara beliau membujuk yang seolah memaksa. Tapi kan semua orang kaya yang punya kuasa selalu memaksakan kehendaknya, iya kan? Entahlah, itu hanya pemikiran Fenita yang singkat. Setelah merapikan tempat tidurnya, Fenita segera menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya. Wajahnya terlihat makin kusam karena dia jarang membersihkan, terlebih saat dia mendapat shift kerja siang. Budak kita ternyata di kosan aja nih. Suara sindiran yang akrab di telinga Fenita terdengar. Kalau saja mereka tidak menjadi sahabat untuk waktu yang lama, tentu Fenita akan langsung menerkam Yura dan mencabik-cabik tubuhnya. Membayangkannya saja membuat Fenita merasa puas. "Libur, Ra," jawab Fenita, berusaha sabar dan memberikan senyum terbaiknya. "Kalau gitu gimana kalau kita jalan-jalan?" Tiba-tiba saja Yura menjadi bersemangat. "Gak bisa, nanti ada janji ketemu sama orang." Fenita segera menolaknya. "Ketemuan? Kencan buta lagi?" Tatapan tajam Fenita segera menghujam Yura. "Enggak, kali ini ketemu orang penting kayaknya." "Kok kayaknya?" Yura terheran mendengar perkataan sahabatnya itu. "Soalnya enggak tahu orangnya kayak apa, gimana bentuknya, apa maksud dan tujuannya." "Apa kamu mau lamar kerjaan lagi?" "Enggak lah, kerjaan yang ini aja udah kewalahan capeknya. Masa mau nyari kerja lagi?" Yura yang keheranan masih memikirkan maksud perkataan Fenita. Dia tahu persis bahwa sahabatnya itu bukan tipe orang yang senang bergaul dengan orang baru. Tapi ada apa dengan dia hari ini? Sampai-sampai dia mau menemui orang asing yang bahkan belum pernah ditemui sebelumnya. Sadar, Fenita sudah kembali ke kamarnya. Yura segera menyusul Fenita ke kamarnya. "Tak, yakin mau ketemu sama orang asing itu?" Yura memastikan sekali lagi. "Mau gimana? Udah terlanjur bilang iya. Kalau ternyata om-om genit gimana? Atau orang yang punya niat gak baik?" Terkadang Fenita tidak tahu bagaimana alur otak Yura memproses informasi. Yura bisa sangat berpikiran lebih dan selalu mengarah ke hal yang negatif, yang tentu saja membuat Yura menjadi orang yang curigaan. Belum lagi dengan spekulasi-spekulasi yang tidak jelasnya itu. "Kalau emang gitu, nanti aku langsung kabur setelah tahu niatnya. Lagian tempatnya rame kok." Fenita mencoba menenangkan Yura. Setelah berhasil menenangkan Yura, keduanya lalu pergi untuk mencari sarapan. Fenita sudah sangat kelaparan karena dari kemarin malam dia belum makan. Padahal kemarin malam dia mendapati banyak menu enak yang disediakan untuk tamu jamuan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Karena janji dengan orang asing itu pukul 12 siang, mau tak mau Fenita harus bersiap-siap dari sekarang. Bukan agar penampilannya terlihat wah dan memukau, melainkan karena dia harus mengejar bus agar tepat waktu sampai di tempat janjian. Sebuah kaos polos berwarna cerah yang dipadukan dengan celana jeans membalut tubuh mungil Fenita.
Tak lupa jaket ditambahkan untuk membantunya menahan sengatan matahari. Diakhiri dengan sepatu kanvas yang masih terlihat bagus untuk dikenakan di tempat yang sedikit bagus. Bisa dibilang itu sepatu terbagus yang dia punya. Pamit dan meminta doa kepada Yura, Fenita langsung bergegas menuju halte bus. Perjalanan dari kosnya menuju restoran berbintang itu diperkirakan akan memakan waktu lama. Ditambah lagi ini akhir pekan, tentu jalanan akan sedikit macet. Siapapun orang yang akan dia temui nanti, dia tidak ingin meninggalkan kesan tidak sopan dengan datang terlambat. Vanessa sudah berusaha membujuk Troy untuk menemaninya makan siang. Apalagi hari ini dia akan bertemu dengan orang yang telah lama dicarinya itu. Dengan penuh semangat, Vanessa melancarkan serangan untuk membujuk putranya. Segala cara. "Mah, aku mau istirahat aja. Besok aku udah harus keluar negeri buat ngurus kerjaan." Mendengar Troy menyebutkan tentang pekerjaan, Vanessa tidak bisa berkutik lagi. Dia akan mengalah bila menyangkut urusan kerja. Karena setelah ayah Troy meninggal, otomatis tanggung jawab perusahaan sepenuhnya berada di pundak Troy. Bukan hal yang mudah bagi putranya itu untuk beradaptasi dengan segala permasalahan yang ada di perusahaan. "Berapa hari?" tanya Vanessa sedikit lesu. "Cuma 3 hari kok, Mah. Apa Mama mau ikut saja?" "Enggak ah, ikut juga cuma ditinggal sendirian. Mending di sini aja Mama, hemat tiket dan akomodasi." "Oke deh." Troy lalu memeluk mamanya dengan mengecup kening sang mama. "Emang Mama mau ngapain ngajakin Troy keluar?" "Mama mau makan siang, ada orang yang pengen Mama kenalin ke kamu." Vanessa segera bersemangat kembali. "Apa ini perjodohan lagi?" tanya Troy penuh selidik. Vanessa diam sejenak. "Ayolah Troy, kamu udah bukan ABG lagi. Bentar lagi kamu udah 35 tahun loh sayang." Mendengar perkataan mamanya, Troy jelas hilang semangat. Perjodohan, apa dia sebegitu mengenaskannya sampai harus dijodohkan? Bukan karena dia tidak laku sehingga tidak memiliki kekasih. Ini lebih karena Troy masih belum membuka dirinya untuk perempuan lain. Bella masih berada di singgasana hatinya sampai kapanpun. Atau minimal sampai Troy benar-benar yakin bahwa ada perempuan yang layak menggantikan posisi Bella. Mama tahu alasannya, jadi gak usah bikin perjodohan konyol kayak gini. It just was your time. Dan Troy masih belum bisa membuat ibunya mengerti dan menerima keputusannya ini. Tapi di sisi lain, Troy merasa kasihan dengan ibunya. Di saat beberapa temannya sudah memiliki menantu, bahkan menimang cucu, Troy masih betah melajang di umurnya yang hampir 35 tahun ini. Andai saja Bella tidak pergi meninggalkan dia, tentu saja ini sudah ada. Saat ini sudah ada menantu di rumah ini, atau bahkan cucu kecil yang lucu untuk ibunya. Andai. "Troy, Mama gak pernah punya permintaan yang aneh-aneh ke kamu. Mama cuma pengen kamu bahagia sayang. Mama pengen aku bahagia atau Mama pengen menyelamatkan muka Mama di hadapan teman-teman Mama?" Troy memandang wajah ibunya yang sudah sedikit berkeriput. "Mah, bahagiaku cuma sama Mama untuk saat ini. Jangan mikir yang terlalu jauh ataupun yang enggak. Itu udah bikin aku bahagia, oke?" Air mata mengembang di pelupuk mata Vanessa. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi keras kepala anak sematawayangnya itu. Tapi dia juga tidak mau membuat Troy merasa terbebani dengan berbagai tuntutan yang ditujukan kepadanya. "Gimana kalau Mama janji ini yang terakhir? Terserah kamu mau gimana ke depannya." Vanessa masih berusaha membujuk Troy. Menghela napas dengan perlahan. Troy langsung menatap mata ibunya. Itu adalah mata favoritnya yang selalu memberinya semangat. Mata yang selalu terlihat penuh dengan semangat. Oke, tapi nggak ada drama ditinggal atau apalah itu. Sesinggung senyum terlukis di wajah Vanessa.
Tidak sia-sia dia menggunakan segala cara untuk membujuk. Pada akhirnya Troy akan selalu kalah setelah melihat matanya yang tergenang air mata. Dan tak sia-sia pula dia melatih aktingnya sejak semalam. Kalau gitu ayo kita siap-siap. Gak baik telat datang saat kita yang membuat janji. Vanessa berjalan ke kamarnya dengan penuh semangat. Rencananya kali ini akan berhasil. Ya, walaupun nanti hasil akhir tetap Troy yang akan menentukan. Tapi paling tidak dia sudah berusaha menyiapkan calon yang tepat untuk Troy. Di kamarnya, Troy mengganti pakaiannya dengan malas. Seketika mengutuk dirinya sendiri karena berhasil luluh setelah menatap mata mamanya. Harusnya tadi nggak usah ngeliat mata mama, batin Troy menyesalinya. Setengah jam kemudian, pasangan ibu dan anak itu sampai di restoran tempat mereka membuat janji dengan gadis asing. Anehnya, meja yang sudah dipesan oleh Vanessa masih kosong. Mungkinkah dia belum sampai? Atau jangan-jangan gadis itu berubah pikiran untuk tidak menemuinya? Vanessa segera menghalau semua pemikiran negatif yang hinggap di otaknya. Meski sedikit gugup, Vanessa dengan anggun berjalan menuju meja yang sudah dipersiapkan. Bersambung. Thank you for watching.